الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, semua yang ada di dalam kehidupan ini akan dihentikan oleh kematian. Dan itulah musibah paling besar bagi setiap manusia. Gemerlapnya dunia, sedihnya dunia, dan berbagai macam warna-warni isi dunia semua akan digulung oleh kematian. Dan kematian itu tidak ada obatnya. Sampai herbal-herbal yang diresepkan oleh Rasulullah yang manjur untuk kematian tidak mempan. Ada bisa. Apa ini dimatikan? Jadi
Hadirin sekalian, semua manusia akan mengalami kematian. Bahkan semua yang hidup akan mati. Hadirin sekalian, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya nyawa akan mengalami kematian. Dan kematian penasihat yang paling mengena. Ada di antara orang mungkin tidak bisa dinasihati oleh ustaz, ulama. Bahkan musibah berkali-kali pun tidak diambil pelajaran. Tapi kalau sudah mati, makanya kata Abdullah ibn Mas'ud, kafa bil mauti wa'idhan. Cukup kematian sebagai penasihat. Banyak sekali faedah yang diambil orang yang sering mengingat kematian. Sehingga Rasulullah SAW menganjurkan kita, aksiru min dzikri hadimil laddat. Perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Ya, ini panas. Kenapa kematian itu dikatakan oleh Rasulullah menghancur kelezatan? Seandainya di antara kita hari ini, malam ini makan paling nikmat, lezat, kemudian dibisikin pembisik yang pasti, mas, minggu depan kamu mati. Kira-kira masih enggak makanan itu lezat? Hambar. Makanya di antara faedah yang diambil orang yang mengingatkan kematian, satu, bersikap qanaah di dalam kehidupan, tidak tamak rakus. Karena rakus ini penyakit yang paling berbahaya. Bahkan bahayanya mengalahkan bom atom, mengalahkan pemanasan global, mengalahkan semua bentuk keburukan. Karena semua keburukan itu bersumber dari rakus. Itu hilang karena kita itu mengingat kematian. Yang keduanya, menyegerakan untuk taubat. Kapan lagi kita bertaubat? Karena panjang angan-angan dan suka menunda-nunda kebaikan, itu awalnya menyangka umurnya itu akan panjang, seperti yang dikatakan oleh Allah, yawaddu ahadukum law yu'ammaru alfasana. Mereka mengira akan diberikan oleh Allah umur 1000 tahun. 1000 tahun. Tapi untuk apa 1000 tahun itu tetap tidak bisa mengeluarkan dia dari neraka? 1000 tahun tidak memasukkan dia ke surga. Dan yang ketiga, menyemangati kita beribadah.
Makanya Rasulullah kenapa menyarankan kepada kita, sallu salata muwaddi', salatlah seperti engkau sedang berpisah. Hari ini mungkin saya tidak akan menemui salat Isya lagi. Hari ini mungkin saya tidak akan menemui salat zuhur. Belum tentu, dan tidak ada seorang pun yang bisa menjamin umur saya akan sampai Ramadan lagi. Makanya di sini mengingat kematian akan membersihkan hati yang telah kusut, tumbuhnya kesadaran untuk kembali ke akhirat, menghidupkan rohani yang telah sekarat, menggugah semangat ibadah yang sedang melemah, menumbuhkan keimanan dan ketaatan yang telah mengendur, menguatkan tekad di dalam bertaubat, dan membentuk pribadi yang tangguh dan qanaah. Qanaah itu apa, Pak? Merasa cukup? Berapa? Berapa? Cukupnya berapa untuk? Ada orang yang istrinya satu itu qanaah katanya. Ada yang rumahnya kontrak qanaah. Berarti qanaah itu relatif. Qanaah itu suasana hati yang bisa menjaga untuk menerima apa adanya pemberian Allah, yang penting halal meskipun 100 miliar. Itu qanaah. Yang penting halal. Daripada 100 juta haram, mana yang dipilih? 100 juta haram apa yang halal? 1 miliar halal sama 100 juta haram, mana yang dipilih? Itu waras. Alhamdulillah. Oleh karena itu Abdullah ibnu Mutarrif mengatakan, sesungguhnya kematian menjadikan para pecinta kenikmatan dunia tidak selera lagi untuk menikmati seluruh kenikmatan. Maka carilah kenikmatan yang tidak pernah disentuh oleh kematian, yaitu jannah. Ya. Makanya orang cerdas, kata Rasulullah, perhatikan, ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal, orang mukmin mana yang paling utama? Qala ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Makanya di sini nomor 1 itu akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kenapa? Karena akhlak itu adalah bunga-bunga semerbak, cerminan dari tauhid yang murni, yang kuat mengakar di dalam hati seseorang. Makanya anda melihat urutan hadis Rasulullah, ittaqillaha haitsu ma kunta, aqidah, wa adbi'is sayyi'atil hasanati tamhuha, sikap, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Fa ayyul mu'minina aqyas, mukmin mana yang paling cerdas? Qala aksaruhum dzikran lil maut, yang paling banyak mengingat kematian. Itu orang cerdas, itu orang cerdik. Karena selagi orang itu mikir dan yang dipikirkan itu paling tinggi yaitu kematian, maka akan mendatangkan banyak kebaikan. Mikir, apalagi yang dipikirkan, yang direnungkan apa? Kematian. Makanya orang itu rusak, Pak, ketika pikiran akalnya dikalahkan oleh hawa nafsunya. Kan gitu. Ketika orang itu masih mikir
mengkhianati pernikahan itu adalah bahaya, nggak mungkin dia selingkuh. Ketika dia itu mikir nanti di akhirat di neraka itu pedih perih, nggak mungkin melakukan maksiat. Ketika dia itu mikir menyelakakan orang lain, membahayakan orang lain, itu tidak boleh, mengganggu nggak boleh, maka dia tidak akan menyakiti siapapun. Makanya rata-rata orang yang melakukan pelanggaran penyimpangan itu nggak mikir. Sehingga orang-orang yang kalau kita bisa katakan orang-orang yang sekarang ini melakukan berbagai macam keonaran, biasanya disebut orang-orang jalanan apa? PA. Singkatan apa itu apa? Pendek akal. Makanya anak yang sekarang ini nakal diledek sama temannya apa? Dasar lo PA. Itu maksudnya apa? Pendek akal, nggak mikir. Nah, orang yang paling cerdas di muka bumi ini bukan yang sekarang ini matematiknya 4 IP-nya. Orang yang paling cerdas bukan yang sekarang IQ-nya itu sampai 120, 30, tidak. Aksaruhum yang paling banyak dzikron lil mauti, mengingat kematian. Masya Allah. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan orang yang paling siap menyambut kehidupan setelah kematian. Ulaikal aqyas, itulah mereka orang-orang yang cerdik cendekia. Ini cendekiawan yang benar-benar itu, Pak. Ya. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza dakhala an-nurul qalban fashafa wanshara, jika cahaya iman itu masuk ke dalam hati, hati itu akan tenang, jiwa akan lapang. Wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah, apa tanda-tandanya wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, al-inabatu ila daril khulud, latihan pelan-pelan untuk kembali kepada kampung penuh kekekalan, yaitu akhirat. Wal tajafi an daril ghurur, latihan pelan-pelan untuk meninggalkan kampung penuh penipuan. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi, siap menyambut kematian sebelum datangnya. Itu orang yang hebat. Ikhwas sekalian, semua jiwa akan mati. Fal yanduruna illa sa'ah an ta'tiyahum baghtah, maksudnya sa'ah di situ adalah kematian. Faqad jaa'a asyratuha fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum. Dan Allah juga menyebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 106, in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut. Musibah. Makanya yang kalimat yang paling patut kita ucapkan saat itu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Ya. Makanya rata-rata orang menangis. Ya. Kalau ada orang mati disenengin orang, itu wassalam itu. Kalau ada orang mati, orang yang lainnya seneng, itu muskilah. Ya. Ada orang yang hidupnya sedih, orang matinya seneng, itu muskilah. Rata-rata nangis. Dan itu yang dikatakan oleh Allah di dalam suratul Jumu'ah ayat 8, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Rumah sakit yang dilengkapi dengan berbagai macam peralatan yang canggih tidak akan bisa
sedikit pun menggeser kematian. Mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum ta'malun. Semua akan diberikan balasan oleh Allah. Diperlihatkan faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Semua. Makanya aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Meskipun orang-orang kaya yang level dunia bisa membuat satu peralatan yang canggih, sarana yang hebat, teknologi yang mutakhir untuk mencegah kematian, termasuk gedung-gedung yang megah mencakar langit, bunker yang dalam, tidak akan bisa. Aynama takunu yudrikumul maut, ngejar kematian itu. Hanya law annakum harabtum min rizqi la adrakukum rizqukum kama yudrikuhul maut. Andaikan di antara kalian lari dari jatah rizkinya seperti di antara kalian lari dari kematian, akan nemuinya. Nah, sekarang ikhlas kalian rindu ketemu Allah. Kata para ulama, setiap orang di dunia ini ada orang yang satu pengen mati itu karena salah satu di antara tiga. Yang pertama, ingin melarikan diri dari takdir. Yang kedua, tidak tahu kehidupan setelah kematian. Dan yang ketiga, orang yang ingin ketemu Allah dengan pertemuan yang baik. Satu dua jelek. Tanya, ada orang yang ingin melarikan dari takdir, bunuh diri. Tidak tahu kehidupan setelah kematian, ngentengi kematian. Udahlah gampang. Bahkan tidak sedikit orang bunuh diri ingin menyelesaikan dengan jalan pintas permasalahan hidup, padahal permasalahan yang dihadapi lebih berat. Itu kan. Nah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin ketemu Allah dengan pertemuan yang baik, dengan pertemuan yang sekarang betul-betul ridha, falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Makanya kalau ada orang pengen ketemu Allah tetapi tidak menjalani, dibenarkan oleh amal. Seperti rindunya Khalid bin Walid kepada Allah, ingin ketemu Allah. Bahkan saat dia menjelang meninggal dunia menangis sambil mengatakan 70 lebih tusukan panah tombak di dalam tubuh saya, yang saya berharap salah satu di antara tusukan itu membuat saya syahid, ternyata saya harus mati di pembaringan. Coba lihat. Itulah yang orang-orang ingin mati syahadah yang jujur. Orang yang memang benar-benar antara ucapan dengan perbuatan sahih. Kenapa? Karena al-qatlu fi sabilillah yukaffiru kulla syai'in illa ad-dain. Terbunuh di medan perang itu, Pak, menghapus segala sesuatu kecuali utang. Oke, kalau antum utang bayar. Ya. Nggak bisa ditebus dengan syahid. Ya. Utang itu Masya Allah bahaya. Tapi zaman akhir ini banyak orang yang memudahkan utang. Makanya saya sarankan, mending antum nggak punya apa-apa, yang penting nggak punya utang. Ya, nggak punya utang. Ya, tapi kadang-kadang lucu, kita setiap hari berlindung kepada Allah dari utang, tapi utang malah diprogram. Di antara bentuk program utang
secara sistematik apa? Arisan. Iya enggak? Utang enggak itu? Utang. Apalagi dapatnya yang pertama, tengah-tengah mati, ya repot. Kartu kredit, utang enggak itu? Utang. Udah gitu ada ribanya. Ya, makanya hindari. Jangan sampai numpuk utang, senang-senang utang, hidupnya ingin serba ada, serba apa? Lengkap, tapi akhirnya garuk-garuk kepala sambil mengatakan, aduh kenapa dulu ngutang. Dan Rasulullah tegaskan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda'an. Jiwa seorang mukmin itu tergadai oleh utangnya sampai dibayar. Makanya rohnya orang mukmin itu semua diletakkan oleh Allah di apa? Di pohon-pohon yang bertengger di surga, dirupakan burung kecuali orang-orang yang mati syahid. Rohnya diletakkan di dalam perutnya burung, kecuali orang yang punya utang ditahan di depan pintu surga. Itu. Dan Rasulullah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala." Tidaklah ada satu nyawa pun yang lepas mati kecuali atas izin Allah. Makanya tidak ada istilah orang mati di luar takdir Allah, di luar kehendak Allah, termasuk orang yang bunuh diri. Makanya kalau kita ditanya, Pak, orang yang bunuh diri itu mati berdasarkan kehendak Allah atau tidak? Iya. Takdir Allah? Iya, iya. Makanya takdir itu ada yang baik, ada yang buruk. Makanya kehendak Allah itu ada dua. Kehendak yang sifatnya syariah, Allah menghendaki untuk tidak bunuh diri, melarang bunuh diri dari sisi syariat. Tapi kehendak qadari, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan orang tersebut mati bunuh diri. Walikulli ummatin ajal. Masya Allah. Ini Pak, walikulli ummatin ajal. Kalimat pendek tetapi mengena. Jangan terlalu sombong dengan keadaan, jangan terlalu bangga dengan posisi. Karena apa? Walikulli ummatin ajal. Semuanya ada batasnya. Minimal dibatasi kematian. Makanya ciri daripada kehidupan dunia itu cuma salah satu di antara dua. Dunia meninggalkan kita atau kita meninggalkan dunia. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Makanya tawadhu, rendah diri. Gunakan semua yang diberikan oleh Allah. Tundukkan semua yang diberikan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah, meraih ridha Allah dan melayani Allah serta melayani agama Islam. Insyaallah dengan cara seperti itu antum dalam keadaan apapun mulia. Ya. Tapi kalau sekarang ketika jaya petentang-petenteng, dia sombong dengan keadaannya, dia bangga dengan jabatannya, dia angkuh dengan berbagai macam fasilitas yang ada. Ketika ditarik oleh Allah, diambil oleh Allah, walikulli ummatin ajal, dia akan kecewa sangat dalam. Ya, kaget. Dan umur umat Nabi Muhammad, Pak, kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalika. Umur umatku itu antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lebih daripada itu. Ada yang 60, ada yang 70, ada yang 80. Umur enggak pasti. Bisa saja antum lebih dulu mati daripada saya. Ya kan? Betul enggak? Betul.
Dan bisa saja saya lebih akhir daripada antum. Ya. Okay. Salah nggak? Salah nggak? Enggak, alhamdulillah. Enggak. Ada yang kurang 40 tahun lagi, ada yang kurang 40 hari lagi, ada yang kurang 4 hari lagi. Masya Allah. Dan hikmah kematian itu tidak diberitahu, itu hikmah, Mbak. Coba kalau antum diberitahu sebelum mati seminggu, repot nggak? Repot. Ya, nggak ngantor, Pak. Kenapa Pak ngantor? Minggu depan mati, Mas. Makan nggak enak, Masya Allah. Ya, mungkin tiap hari keliling silaturahmi minta maaf. Ya, datang, Pak. Tumben loh. Iya Pak, minggu depan mati Pak. Insya Allah. Ya, ketemu lagi, minta maafin Pak. Datang ya Pak ya, pas mati saya Pak. Masya Allah. Hikmah. Orang sedang adzan mati, sedang menjadi imam mati, sedang ceramah enggak. Insya Allah ya. Dan bahkan yang lebih mengenaskan, sedang dalam keadaan maksiat mati, sedang judi mati. Masya Allah. Ada dulu tetangga saya di Jawa Tengah ketika anak tinggal di sana, mati karena judi dari malam awal sampai akhir nggak menang-menang, menjelang subuh keluar kartu asnya itu, bantingnya kekencangan, geblak mati. Masya Allah. Su'ul khatib. Makanya model-model orang nanti dibangkitkan itu, ada yang dibangkitkan dalam keadaan membaca talbiyah sambil mengenakan kain ihram, yaitu mereka-mereka yang mati dalam keadaan ihram haji umrah. Masya Allah. Ada orang yang sekarang mengenakan baju perang, berlepotan darah tetapi bau aromanya wangi, mereka yang mati syahid. Tapi sebaliknya, ada orang yang mati dikalungin berbagai macam kekayaan. Ya, ada yang dikalungin dengan tali ontanya, kambingnya, sapinya, sambil memanggil-manggil, "Ya Rasulullah, aghisni." Bantu aku ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Saya sudah jelaskan kepada kalian, korupsi itu haram, saya tidak akan bisa menolong kalian. Makanya nanti ada orang yang dikumpulkan di mahsyar dengan talinya yang mengeluarkan suara unta, yang mengeluarkan suara sapi, kambing, dan gemericiknya uang. Masya Allah, di hadapan orang banyak. Makanya Pak, korupsi itu mungkin mudah di dunia, hukumnya bisa diatur-atur, tapi malah petaka berat di akhirat. Makanya hukuman Islam buat orang koruptor itu tidak, sebaiknya tokoh tidak menyolatin. Kemudian yang kedua, ya, nanti di akhirat seperti itu. Bahkan kata Rasulullah SAW, "Inna syamlatil lati akhadathu fi Khaybar ista'anat alaihi nara." Secari pakaian yang dia curi di dalam perang Khaybar nanti akan menyala-nyala api di mana? Di kuburannya. Nasallallahu al-afiyah. Itu korupsi. Intinya Pak, panjang pendek umur tidak ada masalah. Kata Rasulullah, "Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amalu." Sebaik-baik orang adalah orang yang panjang umurnya, baik kelakuannya. Wa syarrun nas, seburuk-buruk manusia, man tala umruhu wa sa'a amaluhu, yang panjang umurnya, jelek perbuatannya. Itu aja. Tapi begini Pak, tanda-tanda orang itu baik itu di umur 40. Makanya kata para ulama, siapa yang umurnya sudah sampai 40, kebaikannya tidak bisa mengungguli keburukannya, maka siap-siaplah untuk menempatkan diri di neraka. Betul?
Kenapa Pak? Karena orang tadi kan rata-rata umur 80 lah. Ini naik yang serba semangat, serba kuat, serba hebat, nggak bisa mengunggulin keburukannya, kebaikannya. Apalagi turunnya yang serba sakit-sakitan. Sholat sudah mulai susah, tahajud gemeter, kena angin, repot. Yang serba kuat, yang serba semangat, nggak bisa mengangkat. Apalagi yang sekarang ini rendah. Makanya orang kalau sudah masuk ke 40 kedua, itu apalagi 50, apalagi 60, penyakit rebutan masuk. Iya. Ini belum keluar masuk lagi, ini belum keluar masuk lagi. Semuanya menurun, pandangan kita menurun, telinga kita nih, pendengaran kita menurun, kesehatan kita menurun, gesit kita menurun, menurun semua. Yang naik cuma 3, kolesterol, triglycerid, asam urat. Itu yang naik. Apa yang antum bisa harapkan untuk mengejar karir-karir surga? Yang antum selama hidup tidak terbiasa bangun malam, berat Pak. Untuk rajin tahajud, bangun setiap jam 3, membaca sampai 1 juz, 2 juz dalam 1 rakaat. Selama antum sekarang ini serba kuat, serba sempurna, tidak bisa mengukir kedermawanan antum, sulit untuk sekarang ini menata kedermawanan paruh 40 yang kedua, kecuali yang diberikan taufik dan hidayah oleh Allah. Makanya perbaiki. Makanya kenapa setelah orang umur 40 dianjurkan berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan ini ternyata bukan karir akhirat aja Pak, tanda-tanda dunia. Gini, orang kalau sebelum umur 40 ini udah sakit-sakitan, nggak sehat, itu kecenderungannya umur panjang itu kecil. Itu Masya Allah. Lihat 40 ini. Sehat nggak? Tanda. Itu juga. Umur sebelum 40, ekonominya nggak mapan, susah jadi orang kaya setelah 40. Loh kan? Baru melotot nih. Iya. Lah, sekarang di atas 40, bisnis apa yang antum bisa mulai? Naik motor 10 kilo aja udah masuk angin. Dulu umur 20, Masya Allah 100 kilo beres itu. Mas, pergi sekarang. Oke. Mas, jam 9 oke, begadang sampai subuh. Oke. Sekarang Pak, ba'da maghrib udah clear. Hantuk Mas. Pak, ayo ngopi. Aduh, tidur. Dan anak alami sendiri. Bagaimana dulu umur 20 ya, 25, 30, 35, dakwah Masya Allah Pak. Ya. Diundang kemana aja Masya Allah. Jam berapa aja oke. Dan pulang ke rumah jam 12, jam 1 itu biasa. Sekarang maaf, Anda belum beruntung. Gitu. Man ahabba liqa Allah, barang siapa yang sekarang ingin ketemu Allah, ahabballahu liqa'ahu, kata Rasulullah. Allah juga senang ketemu kita. Wa man kariha liqa Allah, barang siapa yang sekarang enggak suka ketemu Allah, karihallahu liqa'ah. Masya Allah, ya. Nah, sekarang hubungan jasad dengan roh, anak bersingkat gini Pak. Roh dengan jasad itu ketemu pisah 5 kali. Pertemuan pertama kali ketika janin umur 40 yang ketiga. Allah tiupkan melalui malaikat. Kemudian pisah keluar lagi ke dunia, ketemu di dunia. Ya, jadi alam rahim beda dengan alam dunia. Beda enggak? Coba antum dikarungin di tempat seperti itu, nggak ada anginnya bisa hidup.
Coba sekarang di dunia anak karungi 3 hari, ya, masukin karung juga, hidup nggak? Sulit. Makanya kehidupan dunia tidak bisa dikiaskan, disamakan dengan kehidupan alam janin. Begitu juga alam kubur dengan alam dunia. Nanti pisah lagi, dicabut roh, ketemu lagi. Makanya kata Rasulullah, innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Roh itu ketika dicabut diikuti pandangan. Nanti setelah di alam kubur, kata Rasulullah, fatu'adu ruhuhu ila jasadi, dikembalikan roh ke jasadnya. Kemudian ditanya oleh malaikat, man rabbuka wa man ladzi ursila ilaika wa ma dinuka. Dan pertanyaan 3 ini bukan pertanyaan kuis, Pak. Sehingga 3, cuman 3. Ujian nasional 50 pertanyaan aja bablas. Selesai sehari. Ini bukan pertanyaan ujian nasional, ini bukan pertanyaan kuis yang perlu dihafal, tetapi pertanyaan ini adalah pertanyaan konsekuensi yang dijalankan oleh manusia dalam kehidupan. Artinya selama di dunia dia selalu membantah perintah Allah, selalu sekarang ini mengumbar kesyirikan, menodai tauhid. Sportif enggak dia mengatakan Tuhan saya Allah? Apalagi yang mengakui semua agamanya benar, Tuhan semuanya sama, bisa ngomong Tuhan saya Allah. Sementara orang yang selama ini menodai sunnah, tidak mau mengikuti sunnah, tidak mau ittiba dengan Rasulullah, gentle dia akan mengatakan Nabi saya Nabi Muhammad. Apa mungkin orang tersebut akan dengan mudah mengatakan agama Islam, sementara Islamnya cuma KTP? Konsekuensinya tidak dijalankan, enggak mungkin. Konsekuensi ada, dikit. Lanjut ya. Dengan demikian, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, ana selesaikan roh dulu ya, habis ini adzan. Habis itu pisah lagi. Makanya nanti setelah ditanya, diangkat oleh Allah, roh dilepas dari jasadnya. Makanya kata Rasulullah SAW, kullu bani Adam yabla illa ashbudanam. Semua anak Adam itu hancur kecuali tulang ekor. Maksudnya apa? Saraf tulang ekor. Dan Masya Allah, ada satu kitab I'jazul Quran, penelitian, ada orang yang meneliti saraf orang mati 300 tahun lalu ternyata segar seperti baru mati kemarin, sama. Dan bahkan tulang ekor orang yang hidup sarafnya dengan yang mati sama. Subhanallah ini. Dan dari situ nanti Allah menghidupkan manusia kembali. Nah, sementara ini di mana? Rohnya orang-orang mukmin. Inna kitabal abrari lafi illiyin. Tadi diletakkan di taman-taman surga. Wa inna kitabal fujjari lafi sijjin. Tuh. Nah, terakhir pertemuannya nanti di alam akhirat yang akhirnya mukmin masuk al-jannah dan orang kafir masuk an-nar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pedihnya sakaratul maut. Habis adzan semuanya tetap bertahan di sini salat sampai kita bahas sakaratul maut. Ya. Ada masih 7.15. Oh masih ada. Oke, sekarang Masya Allah. Seandainya seorang hamba tidak pernah mengalami kesulitan dan petaka hidup kecuali hanya sakaratul maut, maka itu sudah cukup menjadi musibah dahsyat yang membuat hambar semua bentuk nikmat, sehingga banyak orang yang tersentak, sadar dan bangun dari kelalaian. Maka sangat pantas bila semua manusia terus berpikir, bersiap-siap untuk menyambut kehadiran tamu yang paling menyeramkan, yaitu apa? Sakaratul maut. Makanya Rasulullah mengatakan, waja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Enggak ada seorang pun yang bisa lepas kecuali orang yang mati syahid.
Allah ganti perihnya sakaratul maut dengan perihnya sabetan pedang. Makanya semua orang-orang yang mati ketika syahid, Allah hilangkan sakitnya, Allah hilangkan sakaratnya, ganti dengan perihnya sabetan pedang ini, insyaallah. Nah, ketahuilah bahwasanya pedihnya sakaratul maut tidak bisa dirasakan secara persis kecuali orang yang pernah mati. Ya tidak. Mereka yang belum merasakan mati hanya bisa mengkiaskan dengan kepedihan lain yang pernah dialami. Pak, antum pernah kejepit pintu tidak? Pernah nggak kejepit pintu? Ada? Keiris pisau, disabet pedang, pedihnya bukan main, padahal itu baru menyentuh roh. Bagaimana kalau rohnya itu dikelupas? Bagaimana kalau sekarang ini yang terkena langsung inti daripada roh? Masya Allah. Makanya perihnya sakaratul maut membuat orang-orang yang mengalaminya itu sekarat sampai kadang terkencing-kencing sampai terberak-berak. Nasallallahu alaihi. Adapun dasar analisanya berangkat dari pengkiasan bahwa semua yang tidak bernyawa tidak mengalami rasa sakit. Maka makhluk yang bernyawa yang merasakan sakit adalah nyawanya. Jika anggota badan terkena luka atau terbakar, maka rasa sakit akan menyebar ke nyawa. Rasa sakit merasuk ke dalam daging, darah, dan semua anggota badan. Sementara yang mengenai nyawa hanya sebagian rasa sakit. Bayangkan bila rasa sakit tersebut menyerang inti nyawa, maka betapa pedih dan perihnya. Pedihnya sakaratul maut adalah sakit yang langsung menyerang inti nyawa, lalu menyebar ke seluruh anggota badan sehingga semua merasakan perihnya sakarat. Gaya Rasulullah SAW ketika saat meninggal dunia sadar pingsan, dan ketika sadar dia mengatakan la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Ya. Sampai diseka, ya. Keringatnya bercucuran, dikasih minum, ya. Apalagi kata Rasulullah SAW, inna mautal mu'min bi'araqil jabin, tanda kematian orang mukmin adalah dengan bercucurannya keringat di dainya. Ya, ngobios itu ya. Itu tanda, termasuk tanda apa? Husnul khatimah. Termasuk juga sama mati hari man mata yaumal jum'ah umina min fitnatil qabri. Barang siapa yang mati hari Jumat diamankan dari fitnah kubur. Tapi yang mukmin ya. Ya. Lanjut. Pedihnya sakaratul maut adalah bekas luka yang ditimbulkan oleh api terasa sangat perih karena bagian-bagian dari api menyebar ke seluruh anggota badan. Maka secara lahir dan batin tidak ada bagian dari benda yang terkena api kecuali merasakannya, sehingga semua bagian dari nyawa yang tersebar di bagian dalam daging ikut merasakannya. Adapun sakitnya luka terkena besi misalnya, yang terasa hanya sakit di lukanya saja, berbeda dengan sakit akibat sengatan api. Rasa sakit pada saat nyawa dicabut sangat berat hingga menghantam ke seluruh tubuh, urat syaraf, tulang sumsum, dan seluruh persendian. Bahkan seluruh pangkal rambut hingga ujung kaki merasakan sakit dan menahan pedih-perihnya sakaratul maut. Jangan bertanya tentang kepedihan dan penderitaan pada saat sakaratul maut. Hingga para alim ulama berkata bahwa sakitnya melebihi sakit yang disebabkan sabetan pedang, lebih pedih daripada digergaji, dan lebih perih daripada dicabik-cabik dengan alat pemotong. Kenapa? Tadi itu baru menyentuh roh. Alat pemotong, cabikan, sabetan pedang baru menyentuh.
Bagaimana kalau sekarang ini inti daripada nyawa itu yang kena? Sakitnya sabetan pedang, gergajian, atau yang lain itu hanya menyentuh ruh. Lalu bagaimana bila yang ditarik, yang dicabut langsung adalah ruhnya? Orang yang dipukul anggota tubuhnya masih bisa berteriak karena bisa ada kekuatan di dalam hati dan lisannya. Tetapi orang yang sedang sakaratul maut tidak mampu lagi untuk bersuara, apalagi berteriak. Karena kekuatan yang sudah melemah, kepedihannya sudah sampai pada titik klimaks hingga menyayat-nyayat hati. Begitu pula seluruh jasad menahan perih dan pedihnya yang sangat amat sangat, yang membuat seluruh anggota tubuh menjadi lunglai, lemas, terkulai, sehingga tidak mempunyai kekuatan untuk berteriak meminta bantuan. Sementara pikiran kalut dan bingung menahan derita, lesan menjadi bisu, seluruh persendian dan seluruh ruas jari lemas, terkulai. Andaikan sang mayit masih mampu merintih, berteriak dan meminta bantuan untuk melupakan pedihnya sakaratul maut, maka dia akan lakukan. Tetapi hal itu sangat tidak mungkin. Kalaupun masih tersisa kekuatan, ia hanya bisa didengar lewat keluar roh saat dicabut dan ditarik ke dengan suara dengkuran dan suara sekarat yang terdengar di kerongkongan. Semua warna kulit berubah, rasa sakit yang amat sangat menyebar ke seluruh tubuh bagian luar maupun dalam. Mata melotot, mulut terkunci rapat, ujung jari-jari menggenggam kuat, urat nadi, seluruh otot dan jasad mulai membeku, dan semua anggota tubuh mulai mati satu persatu, yang diawali dari telapak kaki yang dingin, lalu bagian betis, yang kemudian bagian paha. Setiap anggota tubuh mengalami sekarat dan kepedihan hingga sampai tenggorokan. Mulai saat itu putuslah harapan terhadap dunia, perhatian kepada keluarga, dan tertutuplah pintu taubat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, innallaha yakbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah itu menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak di kerongkongan. Yang ada hanyalah penyesalan dan kegelisahan. Kenapa dulu saya tidak mengumpulkan amal soleh? Kenapa saya dulu tidak rajin sholat? Tahajudnya sudah mulai kelihatan nyesel, bacaan Al-Qur'annya sudah menyesal, sodakohnya semuanya, berbagai macam aktivitas memenuhi syahwat, bersenang-senang, semuanya terngiang-ngiang, menyesal, gelisah. Tapi pada saat itu nggak ada manfaat, ya. Dan cukup, dan lepasnya nyawa itu ada 3 tahapan, ya. Disebutkan malaikat maut menarik ruh dari arah kepala. Makanya kata Rasulullah, innar ruha idza qubida tabi'ul basar. Itulah yang dimaksudkan firman Allah surat Al-Waqi'ah, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Apa yang dimaksudkan oleh ulama ahli tafsir? Sedang melihat malaikat mencabut nyawa. Tahapan kedua, ketika ruh telah sampai ke tenggorok, ya. Pada saat itulah dia mulai berangan-angan, hatta idza ja'ahumul maut qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu, barangkali saya bisa beramal soleh, bisa sholat, rajin ke masjid, bisa ngaji, bisa baca Al-Quran, bisa sedekah. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sudah maku, udah nggak ada lagi, sudah tutup, closing, putus. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang itu nunggu barzakh sampai hari kebangkitan.
Tahapan ketiga, roh dicabut dan ditarik dari tubuh secara total keluar dari arah kepala, dan pada saat itulah sudah. Dan Masya Allah, di sini terakhir ana bacakan ucapan bagus dari Ibnu Al-Arabi, Abu Bakar Ibnu Al-Arabi. Sesungguhnya Allah dengan kudrah dan hikmahnya mampu meringankan atau memberatkan keluarnya roh dari jasad sesuai dengan kondisi seorang hamba. Terkadang roh keluar dalam kondisi amat berat sebagai bentuk azab seperti yang dialami orang kafir. Terkadang roh keluar dalam kondisi amat berat sebagai bentuk penebusan dosa sebagaimana yang dialami orang-orang mukmin yang melakukan dosa besar. Dan terkadang roh keluar dalam kondisi amat berat untuk penegakan hujjah, menjadi contoh dan keteladanan yang berlaku pada Nabi Muhammad. Jadi sakaratul maut yang berat tidak otomatis serta-merta menunjukkan keburukan. Nah, ngerinya su'ul khatimah terakhir, ya. Su'ul khatimah apa? Innamal a'malu bil khawatim. Gak ada orang satupun yang bisa menjamin semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Yang paling penting akhirnya. Mungkin ada orang yang beramal amal ahlul jannah akhirnya masuk neraka, dan sebaliknya orang yang beramal amal ahlun nar masuk surga. Innamal a'malu bil khawatim, kata Rasulullah SAW. Makanya Imam Asy-Syafi'i ketika menjelang meninggal dunia menangis, dikunjungi murid-muridnya, dia mengatakan, aku sebentar lagi akan menemui Rabb, dan aku sebentar lagi akan merenggut secawan kematian. Saya tidak tahu apakah nyawaku akan dihantarkan oleh Allah ke surga sehingga aku akan ucapkan selamat atau ke neraka. Saya akan sampaikan bila sungkawa. Dan Imam As-Suyuti, faktor su'ul khatimah itu banyak, tapi didominasi oleh 4 perkara. Hati-hati. Siapa yang memiliki salah satu di antara 4 perkara dalam kondisi bahaya. 1, teledor dalam mengerjakan sholat. Ya. Yang kedua, kecanduan khamr. Yang ketiga, durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang keempat, orang yang suka menodai kehormatan kaum muslimin. Ini orang potensi besar untuk su'ul khatimah. Tapi secara umum, su'ul khatimah tidak akan terjadi kecuali bagi orang-orang yang terus-menerus berbuat maksiat secara sembunyi-sembunyi, nyolong-nyolong. Kami belum pernah mendengar, senantiasa mempunyai dorongan kuat untuk melakukan dosa besar dengan tujuan menipu Allah. Adapun orang-orang yang selalu istiqamah secara zahir, tidak terus-menerus berbuat maksiat secara sembunyi-sembunyi, kami belum pernah mendengar dan mengetahui orang seperti ini berakhir dengan su'ul khatimah. Wallahu a'lam bissawab. Demikian, silakan azan. Ya. Azan. Ya, silakan azan. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, ini ada pertanyaan menarik. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, kalau kita takut mati karena takut dengan sedikitnya amal soleh, banyaknya dosa dan kelalaian, apakah perasaan seperti itu takut bertemu Allah? Tidak. Tapi tolong lanjutkan semangat meningkatkan ibadah dan amal soleh. Jangan cuma takut dok. Takut kematian tidak dilanjutkan dengan amal soleh, itu apa? Halu. Nanti antum akan stres. Ya, stres. Takut kematian yang benar adalah apa? Ditindaklanjuti dengan apa? Amal soleh, berbekal. Isti'dad. Makanya tazawwad bittuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekalan dengan ketakwaan. Kamu kalau sudah masuk malam, jamin enggak umurmu sampai pagi? Enggak jamin. Wa kam min salimin mata bi ghairi illatin, berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit. Wa kam min saqimin asha hinan min ad-dahri, dan berapa banyak orang yang sakit-sakit tidak mati-mati. Wa kam min fata yumsi wa yusbihu amina wa qad nushijat akfan wa la yadri, berapa banyak pemuda yang sehat segar bugar sore pagi merasa aman, ternyata kain kafannya sudah digunting-gunting, dia tidak tahu. Bekal, semangat, memacu itu. Fastabiqul khairat. Orang itu kalau takut mati benar akan meningkatkan amal solehnya, akan meningkatkan semangat ketaatannya. Kalau takut kematian sampai stres, tapi amalnya itu saja, maka itu sama dengan apa? Halusinasi. Terus apa yang harus dilakukan di zaman yang penuh fitnah, terutama fitnah wanita dan fitnah HP? Betul. Kalau antum tidak bisa mengendalikan HP, tidak gunakan antum untuk baca-baca buku, mendingan antum nggak punya HP. Kalau punya HP, antum jadwalkan untuk pemakaian hal-hal yang positif saja. Antum atur. Jangan sekarang ini hari-hari antum cuman scroll. Ya. Apalagi antum sekarang nengok-nengok sosmed, isinya apa Pak? Pamer aurat wanita. Kalau enggak gitu kata-kata yang sekarang ini menyengat, ledekan, ya, caci maki. Intinya ada majalah namanya Syarqul Ausat melakukan penelitian, orang-orang yang terpengaruh dengan sosmed itu membentuk mentalnya 3. 1 pembohong, 2 munafik, 3 pengecut. Itu mental yang membentuk sosmed. Pembohong, munafik, pengecut. Makanya lihat, orang yang melakukan serangan-serangan fajar dengan kalimat-kalimat yang menyengat, rata-rata pakai akun samaran, nama samaran. Itu bukti pengecut. Ya. Ada yang suami istri tidak pernah tegur sapa karena sibuk masing-masing dengan HP. Sama-sama di rumah aja minta bikinkan istrinya teh pakai WA. Ngirim ya, Masya Allah.
Kayak di sebelah kota aja, Masya Allah. Padahal suaminya di bawah, istrinya di atas. WA, tolong deh bikinin kopi. WA. Si istri juga begitu, lebih sering melototin muka HP daripada muka suami. Lewat aja sampai lupa. Mbak, suami mbak, oh bukan. Masya Allah. Enggak. Itu ternyata betul. Istrinya. Ya. Kendalikan HP, atur pemakaian HP. Adapun wanita, ya, solusi utama pertama adalah apa? Kalau antum nggak bisa menikah, puasa. Nggak bisa puasa, menikah. Gitu. Lah kalau masih menikah juga terfitnah, ya nambah. Kan itu. Kenapa 4 nggak boleh 5? Karena arah mata angin itu ada berapa? 4. Ya, 1 utara, 1 selatan, 1 barat, 1 timur. Ini. Ya musim juga ternyata 4. Gitu. Dan bentuk wanita juga nggak keluar dari 4. Krempeng, gendut, tinggi, pendek, kan gitu. Antum kalau sudah punya semuanya, apanya yang terfitnah? Makanya kata Rasulullah SAW, innal mar'ata tuqbilu bi surati syaitan wa tudbiru bi surati syaitan wa man absara dhalika falyati ahlahu fa innahu yaruddu dhalika. Sesungguhnya perempuan itu lihat dari depan setan, belakang setan. Siapa yang kesetan dengan perempuan, hendaknya mendatangi keluarganya, karena itu bisa menolak. Sama kok. Ya, antum sekarang tertarik dengan perempuan di luar, punya istri, sama, kakinya sama 2, tangannya 2, sama. Makanya perlu apa? Meredam. Ya, kalau yang nggak punya, puasa. Gitu, ya. Itu cara untuk meredam fitnah. Nah, sekarang langkah-langkah apa? 1, antum sibukkan dengan kesibukan yang positif. Baca buku, ikut kajian, baca Al-Quran. Terus kemudian aktivitas-aktivitas yang menjauhkan dari fitnah wanita itu dihindarkan, dihentikan. Terus kemudian halaqah dengan para ulama, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, insya Allah dengan cara seperti itu antum bisa mengatasinya. Semoga Allah senantiasa merahmati dan menjaga Ustaz. Bagaimana Ustaz mengembalikan nikmat iman yang hilang? Nah ini bahaya. Apalagi tadi fitnah perempuan. Ya. Ini nikmatnya iman hilang. Ikhwas sekalian, al-iman yazidu wa yanqus. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Nah, cara menambah 1 dengan ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, tadabbur ayat kauniyah dan ayat yang syar'iyah dalam Al-Quran. Ketiga, mengamalkan ketaatan yang wajib dan yang sunnah, terutama yang sunnah. Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Tidaklah seorang hambaku terus-menerus mendekatkanku dengan yang sunnah sampai aku mencintainya. Kemudian yang keempat, zikir. Dan puncak zikir dalam bacaan Al-Quran, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Untuk mengembalikan nikmat iman yang hilang. Zikir pagi sore, membaca Al-Quran, bahkan zikir mutlak yang 7 yang sering saya anjurkan. Yang pertama baca sholawat, yang keduanya ya dzal jalali wal ikram, yang ketiganya istighfar astaghfirullah wa atubu ilaih, yang keempatnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, yang kelimanya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, yang keenamnya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, yang ketujuhnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Insyaallah dengan cara seperti itu kembali
Dan jangan lupa tahajud, Pak. Bahkan ciri innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un bangun wabil ashari hum yastaghfirun, ketika waktu sahur istighfar. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, sedekah selagi orang itu tahajudnya istiqomah, istighfar di waktu sahur dan infak rutin, insyaallah akan bisa menemukan imannya segar kembali. Baik, cukup. Demikian kita sholat isya berjamaah dengan khusyuk, khidmah dan merapatkan shaf. Semoga sholat isya kita ini adalah sholat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk ke dalam qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Demikian, semoga bermanfaat dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.